Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang berlangsung di ovarium. Proses ini dimulai dari sel induk bernama oogonium dan berakhir dengan terbentuknya satu ovum fungsional serta 3 badan polar yang tidak berkembang. Proses oogenesis telah dimulai sejak individu masih dalam kandungan. Oogonium mengalami mitosis membentuk banyak sel, lalu berkembang menjadi oosit primer. Pada tahap ini, oosit primer memasuki meiosis 1, tetapi terhenti di fase profase 1, dan tetap dalam keadaan dorman ini hingga pubertas. Karena ditahan oleh faktor OMI, oocyte maturation inhibitor, yang disekresikan oleh sel granulosa. Ketika pubertas tiba, otak mulai aktif melepaskan sinyal hormon. Hipotalamus mengeluarkan GnRH, memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan FSH dan LH. Proses oogenesis tidak hanya melibatkan pembelahan sel, tetapi juga didampingi oleh perkembangan folikel di ovarium. Dimulai dari folikel primordial, yang berisi oosit primer yang belum matang. Folikel ini berkembang menjadi folikel primer, di mana oosit primer mulai dikelilingi oleh satu lapis sel granulosa. Dengan bantuan hormon FSH, folikel terus berkembang menjadi folikel sekunder, lalu menjadi folikel antral. Oosit tetap berada di tahap profase 1 meiosis, hingga memasuki folikel preovulasi. Ketika terjadi lonjakan hormon LH, oosit primer melanjutkan meiosis 1, lalu menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder akan melanjutkan meiosis 2 hanya jika terjadi pembuahan, yang akan membelah menjadi satu ovum matang dan satu badan polar kedua. Sementara badan polar pertama juga membelah menjadi 2 badan polar kecil. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder akan degenerasi dan tidak melanjutkan meiosis 2. Setelah ovulasi, sisa folikel akan membentuk korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan endometrium. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menyusut menjadi korpus albikan. Setelah melalui proses oogenesis, terbentuklah sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Menariknya, ovum tidak selalu sama pada setiap makhluk hidup. Berdasarkan jumlah dan letak kuning telurnya, telur dibedakan menjadi beberapa tipe. Alecital, yaitu telur yang hampir tidak memiliki kuning telur sama sekali. Contohnya terdapat pada mamalia, karena embrio mendapatkan nutrisi dari plasenta. Mikrolecital, yaitu telur dengan jumlah kuning telur yang sangat sedikit. Biasanya hanya terkumpul di salah satu bagian sel. Contoh terdapat pada beberapa hewan invertebrata sederhana seperti cacing. Mesolecital, yaitu telur dengan kuning telur jumlah sedang, yang lebih banyak terkumpul di bagian kutub vegetal, sementara bagian kutub animal lebih sedikit. Tipe ini dapat kita jumpai pada amfibi, misalnya katak. Polylecital, yaitu telur dengan kuning telur yang sangat banyak hingga hampir memenuhi seluruh sel telur. Contohnya ditemukan pada burung, reptil, dan sebagian besar ikan. Centrolecital, yaitu telur dengan kuning telur yang terkonsentrasi di bagian tengah, sementara sitoplasma mengelilinginya. Tipe ini biasanya terdapat pada serangga.